Oke, ketemu lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita mau nge-review. Hari ini kita mau nge-review atau unboxing mesin yang biasa kita gunakan untuk mesin-mesin di laundry pesantren. Tapi juga tidak menutup kemungkinan mesin-mesin yang digunakan oleh laundry pesantren juga digunakan untuk laundry konvensional, karena memang tidak ada spesifikasi sebetulnya. Ya, hari ini kita mau nge-review salah satu mesin yang biasa kita gunakan di laundry pesantren, yaitu dengan merek Beko. Ya. Ini dia mesinnya. Ini mesin washer. Mesin washer ini di kapasitas 11 kg dengan 1400 rpm. Coba kita lihat dalamnya ada apa saja. Ini juga masih tersegel ya. Masih tersegel. Coba kita lihat. Dalamnya ada ini buat penyimpanan deterjen. Nah, ini ada beberapa selang untuk selangin air. Ini drumnya cukup besar ya, kapasitas 11 kg, jadi agak manjang ke belakang karena memang secara tampilan diameter antara mesin washer dengan mesin dryer yang 8 kg sebetulnya sama ya. Jadi kiri kanan atas bawah itu untuk mesin washer dan dryernya itu sama, walaupun beda kapasitas. Yang ini 11 kg, yang dryernya itu 8 kg. Nah, yang membedakan adalah tabung drumnya. Kapasitas tabung drumnya ini lebih besar, sehingga untuk mencuci bed cover, nah ini masih bisa untuk dicucikan di mesin Beko ini ya. Cukup bagus, dan ini juga kaca ya untuk pintunya. Untuk doornya sudah pakai kaca, stainlessnya juga bagus, tebal, jadi cukuplah bagus gitu ya. Jadi cukup kuat, kokoh. Mesin ini made in Turki. Jadi Beko ini memang masuk di Indonesia ini 2019, kurang lebih di bulan September kalau tidak salah. Jadi kehadiran Beko ini menjadi solusi untuk teman-teman yang mungkin mencari kapasitas mesin yang tidak terlalu besar tapi bandel gitu ya. Ini salah satu mesin andalan di laundry pesantren gitu, kapasitas kecil ya. Ini ada tempat penyimpanan ada hole buat penyimpanan deterjen, juga softenernya dan juga anti nodanya ya. Ini bisa disesuaikan. Nah, di sini juga ada manual box untuk penggunaan atau tutorial penggunaannya, nanti bisa dibaca-baca ya. Nah, ini kita langsung ke programnya saja ya. Kita langsung ke programnya. Ini ada beberapa program, biasalah seperti mesin biasa. Dia ada beberapa program yang sudah diset oleh prinsipal atau oleh pabrikasi dengan menyesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Ada cotton, ada sintetis, ada wool dan lain sebagainya, ada shirt dan lain sebagainya. Yang biasa kita gunakan atau kita pakai untuk program di laundry yang sudah kita setup biasanya di dua program ini ya. Ada Daily Express dan program Rains. Nah, dua program ini untuk Daily Express waktunya sekitar 28 menit ya, 28 menit. Nah, 28 menit dengan 1400 rpm. Dan untuk range ini programnya cukup di 18 menit. Nah, 1400 rpm sekitar di 19 menit ya. Jadi 18 sampai 19 menit. Jadi menghemat waktu. Jadi kalau misalkan lagi over capacity nih, produksinya loadnya lagi banyak nih, ngejar produksi, pakai range itu sudah bisa lebih cepat dan menghemat sekitar 9 menit
atau 8 sampai 9 menit gitu ya. Nah, program ini yang lainnya itu sebetulnya bisa digunakan. Makanya nanti disesuaikan. Kalau misalkan kita mendapati pakaian-pakaian yang memang branded atau sudah ada washing labelnya di samping kiri atau kanan bapak bajunya, nah itu bisa disesuaikan ini ya dengan program-program yang lainnya. Ada cotton, ada wool dan lain sebagainya, itu semuanya bisa digunakan. Tadi yang saya sampaikan, saya biasa menggunakan Daily Express untuk pencucian normal, dan kemudian untuk mempercepatnya saya gunakan Rinse. Dia lebih cepat, 8 sampai 9 menit. Saya biasanya pakai dua program ini ya, jadi Daily Express sama Spin Dryin gitu. Nah, temperaturnya bisa kita atur dari 20 derajat sampai 90 derajat. Jika memang ada pakaian-pakaian yang memang perlu dikasih air panas atau air hangat, seperti misalkan ada kita mau treatment beberapa pakaian yang mohon maaf misalkan terindikasi ada bakteri atau ya bekas orang sakit gitu ya, maka lebih baik memang digunakan temperatur ini. Tapi memang ketika kita mencuci menggunakan temperatur air yang cukup tinggi, biasanya juga menyedot listrik yang lebih besar. Nah, ini yang biasanya kita hindari untuk pemakaian normal, karena nanti sayang juga gitu listriknya, dan juga nanti akan berefek pada waktunya. Ini bisa dikosongkan, ini ya, dinolkan sampai tidak ada gitu. Terus kemudian spinnya pun si Beko ini ternyata dia sudah 1400 rpm. Jadi kalau memeras berarti dia tingkat kekeringannya ya cukup lumayan bagus, sekitar 70 sampai 80% sudah kering gitu ya. Sisanya 20% masuk ke mesin dryer. Nah, ini kita bisa set di 1400 rpm. Ini pre-wash, ini boleh option ya, opsional, bisa digunakan bisa tidak. Ini juga untuk penyesuaian waktunya, fast dan kecepatannya. Terus kemudian kalau kita mau menambahkan extra rinse juga boleh gitu ya. Nah, setelah itu sudah tinggal start dan mesin akan berjalan, mulai dengan mengisi air sampai kemudian nanti dia akan melakukan tiga proses. Yang pertama proses wash, yaitu mencuci. Yang kedua rinse, yaitu membilas. Dan yang ketiga spin, yaitu memeras ya. Nanti ketika kita tekan tombol start ini ya, nah ini maka nanti akan mengunci door lock ya. Pada saat dia sudah mengunci seperti itu, maka si pintu sudah tidak bisa kita buka lagi karena dia sudah mengunci ya. Jadi seperti itu pengenalannya. Ini karena coba-coba aja ya, jadi kita tidak nyalakan karena memang ini posisinya di gudang, bukan di workshop laundry-nya. Nanti kita review di workshop laundry-nya untuk mesin Beko ini. Beko ini cukup bandel ya, karena memang di antara salah satu mesin yang hadir ke Indonesia dan di kelasnya itu pada waktu itu 2019 itu kalau misalkan mengecek mesin-mesin yang setara dengan mesin ini banyak kelebihannya ya. Tadi diantaranya kacanya pun sudah ya pintunya sudah kaca. Di saat yang lainnya itu masih menggunakan fiber atau plastik ya, atau mika gitu. Jadi cukup bagus, cukup menarik, dan cukup cocok untuk laundry yang memang kapasitas loadnya tidak terlalu besar. Saya rekomendasikan untuk menggunakan Beko. Ini made in Turki, jadi ya sebuah terobosan yang bagus untuk sebuah mesin di kelasnya. Seperti itu. Terima kasih.